Festival Ramadan Pegadaian 2025 di Pesantren Asy-Syafi'iyah hadir dengan beragam kegiatan menarik selama 14 hari. Memasuki awal bulan suci Ramadan, Pegadaian Kanwil 8 Jakarta 1 mengadakan Festival Ramadan bertajuk Ramadan Cemerlang yang diadakan di Pegadaian area Jatiwaringin. Acara Festival Ramadan yang akan dilaksanakan selama 14 hari sejak 1 sampai 14 Maret tahun 2025 ini bekerja sama dengan Yayasan Asy-Syafi'iyah yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Asy-Syafi'iyah Jatiwaringin Pondok Gede, Bekasi, Sabtu, tanggal 1 Maret tahun 2025. Tepuk tangan untuk penyerahan bantuan peduli. Bu, boleh pantun satu aja Bu ya. Jalan-jalan ke Tasikmalaya, pulangnya mampir ke Purwakarta. Bank Emas Pegadaian yang pertama, mohon diingat Ibu dan Bapak semuanya. Kegiatan Festival Ramadan tahun 2025 untuk area Jatiwaringin itu ada beberapa poin. Yang pertama yang sangat mendasarkan untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah menyambut bulan suci Ramadan. Selamat datang di Pesantren Khusus Yatim Asy-Syafi'iyah. Ini adalah kompleks pesantren Khusus Yatim Asy-Syafi'iyah. Mana sambutan dan pembukaan maupun arahan dari pemimpin wilayah Kanwil 8 Jakarta 8 kepada Bapak Ngadenan, waktu dan tempat kami persilahkan. Mungkin beri tepuk tangan yang meriah untuk Pak Ngadenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, boleh pantun satu aja Bu ya. Jalan-jalan ke Tasikmalaya, pulangnya mampir ke Purwakarta. Bank Emas Pegadaian yang pertama, mohon diingat Ibu dan Bapak semuanya. Yang saya hormati Ibu Dr. Siva Fauzia, terima kasih Bu telah diberikan izin kami untuk melaksanakan kegiatan di awal Ramadan ini. Yang saya hormati juga Bapak Ustadz Haji Adroyadi Mustafa dan juga seluruh keluarga besar Pondok Pesantren ya Bu ini ya, Pondok Pesantren Asy-Syafi'iyah. Tadi Bu Sifat juga menjelaskan di sini ada Fakultas Ekonomi ya Bu ya. Kampus 2. Oh, sebenarnya ya kampus 2. Yang saya hormati juga dari teman-teman Pegadaian, ada Deputi Bisnis, ada teman-teman kepala departemen dan seluruh pemimpin cabang dan seluruh tim tentunya. Dan yang tentu yang saya muliakan adalah Bapak Ibu para UMKM. Ibu Siva jadi melaporkan saja. Kenapa pertama saya membaca pantun? Mungkin ini hal baru bagi masyarakat kali itu ya, dan khususnya mungkin juga menyampaikan kepada Ibu bahwa Pegadaian saat ini sebagai penyelenggara Bank Emas pertama. Jadi kalau Bank Emas itu kan mungkin bagi masyarakat itu masih awam ya, apa sih Bank Emas? Ya biasanya kalau bank ya bank, atau emas emas. Kalau bank itu Jawa, kalau emas itu Jawa, kalau bank itu mungkin di luar Jawa. Nah, jadi Bank Emas itu salah satu layanan yang terbaru di Indonesia. Kemarin tanggal 26 Februari diresmikan oleh Bapak Presiden, dan kebetulan diresmikannya juga memang di Pegadaian, di Gedung Pegadaian, dan mungkin ini sebagai simbol bahwa kami itu nanti di tanggal 1 April 2024 itu genap berusia 124 tahun. Jadi kalau sekarang mungkin sudah 123 lebih. Itu kalau dihitung Pegadaian negeri Bu.
kalau ngitungnya dari negeri. Karena ulang tahun Pegadaian kami hitung dari tanggal 1 April 1901 sejak berdirinya Pegadaian zaman Hindia Belanda. Tetapi kalau dihitung sejak adanya Pegadaian sejak sebelum Hindia Belanda itu sejak 1746, mungkin 200 tahun lebih. Mungkin itu Bu perkenalan kami yang pertama. Yang kedua, latar belakang terkait dengan adanya festival ini kan, kalau bulan Ramadan itu kan identik dengan peningkatan aktivitas rohani ya Bu Dokter ya. Jadi tidak bisa dipungkiri lah bahwa di bulan Ramadan itu aktivitas rohani meningkat. Kebetulan saya dekat masjid juga Bu, apalagi tadi saya lihat juga di masjid di sini kan penuh, bahkan nambah sampai di luar-luar. Itu di awal. Nah kalau di tengah-tengah informasi Bapak Ustadz kan sering maju kan, tapi maju nggak ada masalah lah Pak Ustadz ya. Nah tentunya selain aktivitas rohani meningkat, ternyata Bu berdasarkan survei mungkin para ahli ekonomi, aktivitas ekonomi juga meningkat Bu. Dan kebetulan Pegadaian salah satu penyokong aktivitas ekonomi khususnya UMKM Bu Dokter. Nah makanya di dalam kesempatan Festival Ramadan ini kami mengajak para UMKM Pegadaian. Di sini nggak banyak Bu, hanya kurang lebih 20, tetapi kami ini ada kantor area ada 5 Bu, seluruh Indonesia seluruh kanwil saja berarti sudah ada berapa? Hampir 100 UMKM lebih. Kalau seluruh Indonesia bisa ribuan Bu yang terlibat, belum lagi aktivitas ekonomi. Nah mungkin kami sampaikan juga ke Ibu Dokter, Bu Siva, bahwa masyarakat biasanya kan tahunya kalau Pegadaian itu meningkat kalau pas Lebaran. Sebenarnya agak berbeda Bu. Jadi pada saat kami ini peningkatan omset lah istilahnya ya kalau masyarakat umum. Kalau di perbankan atau di keuangan namanya outstanding loan ya, atau pinjaman yang dihadapi masyarakat itu di awal-awal bulan Ramadan. Karena apa? Karena di awal bulan Ramadan itu aktivitas para UMKM meningkat Bu. Contohnya mungkin ada UMKM khusus kue Lebaran, itu pasti buat di awal Ramadan, sehingga membutuhkan pembiayaan dan salah satu pilihannya adalah Pegadaian Bu Siva. Sehingga meningkat. Namun di akhir bulan Ramadan menjelang Lebaran itu meningkat, tetapi lebih banyak menitip. Jadi kami sampaikan kepada masyarakat, kepada Pak Ustadz juga ya Pak ya, bahwa kalau nanti pulang kampung lagi yang pulang kampung biar tenang, tidak mikirin apa-apa, udah barang-barangnya yang berharga, barang-barangnya yang nggak dibawa ke kampungnya dititip di Pegadaian. Nah kembali ke Bu, ke Bang Mas tadi, kami di sini ada paling tidak pengenalan kepada masyarakat, karena memang tujuan kami untuk Festival Ramadan yang pertama pasti mengajak UMKM. Terus kemudian yang kedua ada juga terkait dengan layanan Bu, kami ingin menyampaikan layanan kami adalah terkait dengan bank emas dan lain sebagainya tentunya ya. Terus kemudian yang ketiga edukasi Bu. Nah edukasi ini sangat penting karena berdasarkan kondisi di lapangan masyarakat kita itu banyak yang terpengaruh adanya hal-hal yang mungkin negatif. Sebagai contoh investasi bodong. Nah, saya betul-betul tahu Bu, ternyata investasi bodong itu tidak hanya menyasar masyarakat yang nggak paham. Bahkan saya tahu persis sendiri masyarakat berpendidikan sangat tinggi ternyata yang terpengaruh juga Bu. Sehingga kami nanti akan melakukan literasi Bu Rina ya. Jadi kalau kami mengajak kepada masyarakat atau nanti di sini Kapolda Muda ya, nanti kalau misalkan akan atau memiliki dana nggak harus banyak Bu, karena investasi ini tidak harus banyak. Di Pegadaian cukup 20.000 Bu sebenarnya. 20.000 sudah bisa beli emas dan sifatnya digital, itu sudah dapat sekian, kemudian nanti akan menambah terus, dan insya Allah kalau sudah bicara emas tidak bisa dilakukan lagi. Karena kalau kemarin misalkan Bu Siva beli emas di awal 2024, saya kira marginnya sudah melebihi dari 50%. Nah itu. Nah jadi kami di sini memberikan edukasi kepada masyarakat untuk investasi yang paling safety. Mungkin kalau dibilang syariah juga syariah ya Pak Ustadz ya, karena udah bisa disaksikan namanya beli emas Pak. Karena dapatnya juga Pak kenaikan harga emas. Dan beli emas di Pegadaian tidak terlalu sulit Bu Siva. Cukup dengan mengetok-ngatik jari di handphonenya sudah bisa melakukan pembelian emas lewat Pegadaian Digital Service, dan bisa lewat aplikasi Brimo miliknya BRI. Bisa juga melalui agennya Pegadaian yang tersebar di seluruh Indonesia, dan yang penting juga bisa di outlet Pegadaian. Nah ini tentunya kami perlu memberikan edukasi. Nah tentunya pada kegiatan ini juga memberikan yang namanya bulan Ramadan itu kan identik dengan
dengan sedekah Bu, kami mungkin ada sedikit, jangan dilihat nilainya Bu, mungkin kedekatan kami dengan masyarakat, dengan ibu dan sebagainya. Tentunya juga ada bantuan sedikit. Nah, ini semuanya dalam rangka untuk memperkenalkan kami Pegadaian Bu. Karena biasanya kan masyarakat itu tahunya Pegadaian itu apa sih? Tempatnya hanya tempat begadai. Memang kalau namanya Pegadaian kan tempat begadai Bu, tetapi layanan kami sebenarnya cukup beragam, dari pembiayaan dan juga investasi. Bahkan mungkin Bu Siva, kami juga ada investasi akhirat Bu, dalam bentuk arom haji. Ya, jadi kalau masyarakat yang ingin mendaftar haji, ya insya Allah kalau bicara syariahnya kami dikawal oleh Pak Khalil Nafis, Pak Niam, yang beliaunya ini menjadi pengawas kami di syariah, dan beliaunya punya kantor juga di Pegadaian Tower di Jalan Kramat Raya Bu, sampingnya PBNU. Insya Allah ya kalau beliau yang ngawal disaksikan apalagi. Ya mungkin itu Bu Siva. Jadi sekali lagi kami dari Pegadaian mengucapkan terima kasih kepada Ibu dan seluruh keluarga besar, sehingga kami bisa melaksanakan kegiatan di halaman ini tentunya ya, tentunya bisa berjalan dengan baik, dan kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan Festival Ramadan tahun 2025 untuk area Jatiwaringin itu ada beberapa poin. Yang pertama, yang sangat mendasarkan untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah menyambut bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua, upaya kita untuk tetap mempertahankan OSL di tengah-tengah kondisi menjelang Idul Fitri. Dan yang berikutnya itu bagaimana kita membantu meningkatkan daya saing dari para UMKM. Tentunya pelaksanaan ini dilaksanakan, izin Pak Pinwil, diberikan izin kami melaksanakan di sini di pesantren Asyafi'iyah khusus untuk anak yatim. Kemudian berlangsung dari tanggal 1 sampai tanggal 14 Maret tahun 2025. Dan ada kita juga beberapa kegiatan selain kita menerima basar UMKM dan para pengunjung. Kemudian yang kedua, basar emas. Basar emas ini juga barangnya dari berbagai macam cabang di seluruh area. Dan ada pihak ketiga yang berhasil kami gandeng, yaitu kehadiran Galeri 24. Mudah-mudahan lebih membuat ramai ya pengunjung, sehingga UMKM dan kita menjual emas ini itu bisa lebih gebiar lagi di periode ini. Kemudian kita ada kegiatan nanti di tempat ini juga Pak, insya Allah, yaitu seminar Arom Haji digandeng dengan santunan anak yatim. Dengan peserta kita undang untuk seminar 150 orang, dan untuk santunan anak yatim dari perwakilan sebanyak 50 orang dari pesantren Asyafi'iyah. Kemudian nanti di akhir periode ini akan kita tutup dengan seminar emas ditambah dengan talkshow finansial, yang nanti kita juga upayakan kita mengundang OJK, yang intinya kita akan melakukan seminar untuk kita menjual emas kita, emas Galeri 24 terutama. Kemudian ada beberapa undangan juga, tamu undangan. Kita mengundang akustik dan beberapa hiburan, termasuk kita adakan lomba-lomba di lingkungan anak yatim di pesantren Asyafi'iyah. Itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan rangkaian acara. Semoga silaturahmi yang kita ciptakan baik dengan pesantren Asyafi'iyah, dengan pihak para UMKM dan pihak terkait yang lainnya itu berkesinambungan dengan baik, dan mudah-mudahan
semua kegiatan ini di bulan Ramadan ini membawa berkah bagi kita semua, terutama kepada masyarakat sekitar terkait bagaimana kita menjual brand Pegadaian. Kita bisa dikenal lebih dan semuanya menuju ke Pegadaian dan untuk kemajuan perusahaan tercinta. Saya kiri mungkin itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan, laporan terkait dengan kegiatan secara menyeluruh. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk penyerahan bantuan peduli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat sehat walafiat. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Selamat sore Bapak dan Ibu semua, terutama yang kami hormati Bapak Pimpinan Wilayah dan juga Bapak Ibu Pimpinan Pegadaian yang hadir. Selamat datang di Pesantren Khusus Yatim Asy-Syafi'iyah. Ini adalah kompleks pesantren khusus yatim Asy-Syafi'iyah yang ada juga Masjid Alawiyah di sini berdiri, dan juga di belakangnya ada kampus 2 Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Jadi memang ibu saya almarhumah Ibunda Profesor Dr. Hajatuti Alawiyah, beliau diamanahkan oleh ayahnya Pak Kiai Abdullah Syafi'i untuk dapat bisa membangun Asy-Syafi'iyah di kawasan Jatiwaringin ini, dan kami diamanahkan untuk melanjutkan dari perjuangan untuk pesantren yatim Asy-Syafi'iyah, universitas dan juga majelis taklim. Dan kalau Bapak lihat di sepanjang jalan ini memang Asy-Syafi'iyah dari TK sampai universitas. Dan ini di lokasi yang ada di Jatiwaringin, lokasi awalnya ada di Jakarta Selatan. Dan alhamdulillah Bapak dan Ibu sekarang ada di Pesantren Khusus Yatim Asy-Syafi'iyah. Kami sudah dari tahun 1978. Di sini ada hampir 300 anak-anak pesantren yatim yang tinggal di dalam, bersekolah di dalam, berkehidupan di dalam. Semua hal ada di Pesantren Khusus Yatim Asy-Syafi'iyah ini dilakukan di dalam lokasi pesantren, dibantu oleh Bapak Ibu guru dan juga pengasuh, dan mereka ini tidak dipungut biaya sedikit pun. Jadi semuanya gratis, sudah dari tahun 1978. Jadi kira-kira sudah 47 tahun umurnya pesantren yatim ini. Semoga di lain waktu insya Allah mudah-mudahan bisa mampir juga. Biasanya kita terima tamunya di belakang, di aula. Jadi di aula itu biasanya nanti akan ada penampilan anak-anak yang akan memberikan penampilannya, kebolehan mereka untuk ditunjukkan kepada para tamu-tamu sekalian. Oleh karena itu saya mewakili dari para pimpinan penanggung jawab Pesantren Khusus Yatim Asy-Syafi'iyah mengucapkan terima kasih banyak dan selamat dan sukses dalam acara Festival Ramadan yang diadakan oleh Pegadaian, yang diadakan pada tanggal 1 Ramadan hingga 14 Ramadan. Mudah-mudahan apa yang diniatkan, apa yang menjadi tujuan dari acara ataupun diselenggarakannya acara ini, semoga menjadi manfaat bagi kita semua, dan terutama bisa dapat memberikan manfaat yang dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar Jatiwaringin ini, yang bisa untuk melihat Festival Ramadan dari Pegadaian ini, dan juga tentunya terutama untuk anak-anak, adik-adik pesantren khusus yatim Asy-Syafi'iyah yang memang ini adalah tempat mereka. Jadi insya Allah mudah-mudahan keberadaan kita semua Allah akan memberikan limpahan keberkahan bagi kita semua, dan juga tentunya khususnya Pegadaian. Saya mewakili dari seluruh pimpinan penanggung jawab pesantren yatim mengucapkan terima kasih banyak sudah bekerja sama dengan kami di Asy-Syafi'iyah ini, dan insya Allah mudah-mudahan apa yang menjadi kerja
kerjasama kita dapat terus berlanjut dan berkesinambungan. Selamat dan sukses selalu. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dan juga limpahan rahmat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Syifa atas sambutannya. Semoga acara kita ini bisa bermanfaat ya Ibu ya, untuk warga sekitar maupun juga untuk anak yatim di sekitar Yayasan Asy-Syafi'iyah. Selamat sore Pak. Selamat atas peresmian tadi festival Ramadan di tahun 2025. Gimana Pak? Kegiatan ini bisa dijelaskan terkait apa saja nanti yang mau disampaikan ke masyarakat dalam acara festival Ramadan. Baik, terima kasih. Jadi hari ini kami melaksanakan kegiatan yang kita sebut dengan Festival Ramadan ya. Festival Ramadan ini sebenarnya tidak hanya di sini ya. Kalau di Kandil Jakarta 1 itu semua kantor area yang banyak, jumlahnya ada 5 area itu melaksanakan kegiatan. Di seluruh Indonesia juga sama, sehingga kegiatan ini sebenarnya serentak di seluruh Indonesia. Nah tentunya kalau khusus Kandil Jakarta 1, kegiatan Festival Ramadan ini tentunya dikaitkan juga dengan peningkatan adanya aktivitas ekonomi masyarakat yang menjelang di bulan Ramadan ini tentunya di samping peningkatan rohani ya, tentunya juga ekonomi. Nah, kemudian kami juga ingin memperkenalkan kepada masyarakat terkait dengan layanan bank emas. Nah, mungkin kenapa milihnya di sini ya? Kami dipilih di sini itu ada alasannya Mas. Karena apa? Karena memang salah satu target dari bank emas ini adalah ibu-ibu yang punya yang menyimpan uang, yang mengelola keuangan keluarga. Tentunya salah satu pilihan utama adalah investasi emas. Nah tentunya ibu-ibu perlu kita edukasi bahwa Pegadaian ini sebagai pelaksana bank emas pertama di Indonesia. Itu yang pertama yang perlu dicatat Mas. Kemudian yang kedua, bahwa memang Pegadaian ini secara pengalaman sudah lebih dari 123 tahun itu berpengalaman di dalam mengelola emas masyarakat. Nah, tentunya dengan dasar tadi, terus kemudian kita memilih di sini kenapa? Karena di sini adalah salah satu pusat aktivitas di samping ada pesantren, ada Universitas Asy-Syafi'iyah ya, juga ada perkumpulan dari ibu-ibu pesantren, ibu-ibu pengajian, dan tentunya kita akan masuk ke sana untuk memberikan edukasi bahwa ibu-ibu silakan kalau mau investasi melalui Pegadaian, layanan bank emas Pegadaian. Nah tentunya seperti itu kira-kira Mas. Pak, kita tahu nih, Pak Presiden Prabowo kan baru meresmikan bank emas. Ya. Setelah diresmikan sehari itu hari pemasaran itu tinggi, deposito emas langsung naik. Oke. Tanggapan Bapak ya. Jadi gini ya, namanya layanan bank emas itu ada 4 layanan. Yang pertama adalah titipan emas atau istilahnya tabungan emas yang sekarang berada di Pegadaian. Terus kemudian yang kedua namanya deposito emas. Yang ketiga perdagangan emas, dan yang keempat adalah pinjaman emas, pinjaman modal kerja emas. Nah, terkait dengan tabungan emas sampai dengan saat ini Pegadaian sudah mengelola 11 ton. Dicatat ya Mas ya, 11 ton titipan emas dalam bentuk tabungan emas masyarakat. Nah, kemudian kalau deposito emas saat ini sejak diluncurkan oleh Bapak Presiden pada tanggal 26 Februari ya, itu peluncurannya di Gade Tower. Di Gade Tower itu adalah gedung Pegadaian. Di situ ada di atasnya ada lambang cincin emas. Nah, cincin emas itu melambangkan bahwa Pegadaian sudah pengalaman terkait dengan pengelolaan emas masyarakat. Nah, deposito emas yang sudah tersimpan atau yang sudah dititipkan Pegadaian itu sebanyak kurang lebih 1 ton. Sejak diluncurkan ya, kurang lebih 1 ton gitu sudah. Itu depositonya. Jadi kalau ditambah deposito dan tabungan emas kurang lebih 11 ton Mas kira-kira. 11 sampai 12 ton kurang lebih. Harapannya ke depan. Nah, tentunya gini, harapannya ke depan kita ingin agar masyarakat lebih banyak investasi di Pegadaian. Ya, apabila ada kelebihan dana dan sebagainya, itu dalam bentuk emas, baik itu tabungan emas atau deposito emas. Tentunya pada saat masyarakat membutuhkan pendanaan dengan menyimpan emas di Pegadaian dalam bentuk tabungan emas, tentunya bisa dimonetize, bisa diuangkan dalam bentuk apakah itu dipinjamkan, dijaminkan di Pegadaian mendapatkan pinjaman, atau mungkin diuangkan katakanlah dijual dan sebagainya. Kalau kami tentu menyarankan kepada masyarakat, kalau punya tabungan emas di Pegadaian jangan dijual, butuh uang lebih baik dijaminkan untuk mendapatkan pinjaman. Kira-kira seperti itu Mas.
Ya.